Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada Bapak dan Selamat Nur Hamid MPD yang sangat saya hormati dan juga saya nanti-nantikan ilmu serta nasihatnya, kepada teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini khususnya saya dapat melaksanakan tugas public speaking tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua kelak tergolong umatnya yang mendapat syafaat di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah kehidupan seorang ulama besar yang mana beliau sudah mampu mencetak generasi penerus hingga saat ini. Bahkan santri beliau hingga saat ini sudah mencapai ribuan bahkan puluhan ribu. Beliau adalah Kiai Haji Jazuli Usman, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Jazuli Usman lahir pada tanggal 16 Mei 1900 Masehi di Ploso, Kediri, Jawa Timur, dengan nama kecil Mas'ud. Beliau adalah putra dari Raden Mas Muhammad Usman dan Nyai Ajeng Mumtokinah. Beliau adalah seorang penghulu kecamatan atau biasa dipanggil Pak Naib. Dan Pak Naib sendiri mempunyai kebiasaan rutin yang dilakukan sampai menjelang wafatnya, yaitu setiap Kamis sore beliau selalu bersilaturahmi kepada para alim ulama di daerah Kediri sampai larut malam. Kebiasaan tersebut dilakukan sejak beliau mendapat nasihat dari Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo, seorang ulama yang masih ada hubungan famili dengan beliau. Dan isi nasihat tersebut adalah, Usman, apabila kamu ingin anak-anakmu kelak menjadi orang yang berilmu, beramal, dan bermanfaat, maka rajin-rajinlah bersilaturahmi kepada para alim ulama. Kalau tidak anak-anakmu, insya Allah kelak cucu-cucumu yang akan menjadi orang alim. Begitulah nasihat Kiai Haji Ma'ruf yang identik dengan ungkapan Syekhul Imam Syadiduddin dalam kitab Ta'lim Muta'alim sebagai berikut. Man arada iyakuna ibnahu aliman falyukrimul ghuraba'u minal fuqaha'i wa illam yakun ibnahu aliman fahafidhuhu aliman. Selanjutnya, ketika kecil Mas'ud bersekolah di Capjago, yaitu sebuah sekolah Arab, saat berusia 6 tahun. Namun saran dari Kiai Ma'ruf Kedunglo, Mas'ud disuruh masuk ke pondok pesantren. Pada usia 16 tahun, Mas'ud akhirnya menimba ilmu di Pondok Pesantren Gondang Legi, Nganjuk, pimpinan Kiai Haji Ahmad Soleh untuk belajar bidang ulumul Quran dan ilmu nahwu. Setelah mondok di Pondok Pesantren Gondang Legi, kemudian Mas'ud belajar ke Pondok Pesantren Sono, Sidoarjo, Jawa Timur untuk belajar ilmu sorof. Sebagai anak rantau, dia pun kangen kepada keluarga dan kampung halaman. Akhirnya, ia pun pulang sebentar untuk sekedar bersilaturahmi kepada keluarga. Sesampainya di rumah, Pak Naib membuat acara selamatan dan mengundang 2 orang kiai untuk menguji kemampuan Mas'ud. Mas'ud tertunduk gemetar, kaget dan gugup, tetapi dia tidak bisa menghindar kecuali harus membaca kitab Fathul Qorib yang disodorkan kepadanya. Dia merasa malu yang amat sangat setelah digojlok di depan ayah dan ibunya. Sejak saat itu, Mas'ud bertekad tidak akan pulang kalau belum siap dengan kemampuannya, dan sejak saat itu pula, Fathul Qorib menjadi spirit untuk belajar lebih semangat lagi. Pada tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman kemudian belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, di bawah pimpinan Kiai Haji Hasim Asy'ari untuk belajar ilmu hadis. Akhirnya pada tahun 1924, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman kembali ke tanah kelahirannya Kediri untuk mendirikan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso.
dan tahun 1927 Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman mendirikan Madrasah Abang dengan disaksikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tepatnya pada 15 Agustus 1930, Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman menikah dengan Roro Marsinah atau Nyai Rodiah, putri dari Kiai Imam Mahyon. Bersama dengan istrinya Nyai Rodiah, Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman berhasil membesarkan keenam putranya, yakni Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda almarhum, Kiai Haji Hamim atau Gusmi, Kiai Haji Fuad Mun'aim almarhum, Kiai Haji Munif, dan Nyai Haji Badriah. Di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Jazuli Peloso, Pondok Pesantren Al-Falah menjadi sebuah pendidikan Islam yang besar dan bergengsi sampai sekarang. Dan Pondok Pesantren Al-Falah Peloso merupakan duplikat dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pada hari Sabtu 10 Januari 1976 atau tanggal 10 Muharram 1396 Hijriah, tepatnya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat, Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman meninggal dunia. Ribuan orang mengiringi prosesi pemimpin dan ulama besar saat pemakaman beliau di sekitar Masjid Kenaiban Peloso, Kediri, Jatim. Beliau wafat tanpa meninggalkan apa-apa berupa benda berharga, melainkan sebuah pondok pesantren, dan kemudian putra-putri beliaulah yang menerus Ponpes Al-Falah Peloso. Demikian kisah singkat kehidupan Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman. Apabila dari saya banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.